Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu solihah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan fikih muamalah dengan tema lanjutan pembahasan tentang riba. Sebelum dimulai, mari kita simak pembacaan tilawah surat Al-Qadr oleh Ibu Ani. Kepada Ibu Ani kami persilahkan. Ibu Ani resmi banget. Langsung ta'awud ya, nggak usah salam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bunda Ani. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Aryani Kusumaningrum untuk pemaparan materi tentang pembahasan riba. Kepada Ibu Aryani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa rasulika nabi ummi amma. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama hadir di majelis yang dirahmati Allah ini, yaitu majelis ilmu. Kita akan melanjutkan tentang fikih muamalah kita, yaitu tentang riba. Jadi kita lanjutkan lagi tentang penjelasan tentang riba. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas ini ya, bahwa dosanya dosa zina itu nanti para pedosanya itu akan dimasukkan ke dalam suatu lembah di neraka jahanam bernama Jabal Husni gitu ya. Kemarin ya kita sudah membahas itu. Yang itu merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun siksa di sana ya, karena lembah itu berisi ular dan kalajengking gitu ya. Jadi luar biasa dosanya, berzina itu luar biasa dosanya gitu ya. Tetapi ternyata ada dosa yang lebih besar dari zina gitu ya. Kemarin kita sudah bahas itu, yaitu dosa yang jauh lebih besar nilainya daripada dosa zina. Apa itu dosanya gitu ya? Padahal tadi kalau kita lihat dosa orang berzina tadi dimasukkan ke dalam Jabal Husni tadi, yang ada ular dan kalajengking yang akan menyengat dan sakitnya itu sampai beribu-ribu tahun. Tapi ada satu dosa yang nilainya jauh lebih besar daripada dosa zina itu. Apa itu? Ternyata dosa riba. Di mana dosa riba itu yang paling ringan itu seperti dosa berzina dengan ibunya sendiri. Nah ini ya. Jadi
di sini ada hadis menjelaskan riba salah satu gitu ya. Wa sab'una baban aisaruha mislu ayyangkihar rujulu ummahu. Jadi riba itu ya, ada 73 dosa. Yang paling ringan adalah semisal gitu ya. Jadi sudah mislu ayyakiha rujulu ummahu. Jadi yang paling ringan itu semisal dosa seseorang menzina ibu kandungnya sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Dosa zina itu sudah seperti itu dosa besarnya ya. Sampai azabnya sampai sebesar itu di yaumul akhir nanti itu ya. Dan ini dosanya setara dengan dosa menzina ibunya sendiri. Jadi kan dosanya udah luar biasa ya. Nah, bayangkan dosa orang berzina saja, dosanya sudah sangat besar. Apalagi dosa dengan ibu kandungnya sendiri. Dalam riba, dosa yang paling ringan itu semisal orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi na'udzubillah min dzalik ya. Jadi mungkin kita tadi nganggap, itu siksanya seperti itu ya, dosa orang berzina. Nah ini lebih besar lagi, kenapa? Karena setara dengan menzina ibunya sendiri, yaitu dosa riba. Nah, jadi dosa riba itu lebih berat dibanding berzina. Jadi ada sebuah hadis dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Su'abul Imam. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui. Nah, maksudnya dia itu mengetahui bahwa itu dosa besar, bahwa dia mengetahui bahwa itu dosanya itu lebih besar daripada dosa berzina. Maka orang itu tadi lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Bayangkan ya, 1 dirham yang dimakan dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui bahwa riba itu dosa besar dan lebih besar dari zina, maka lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Jadi kalau diilustrasikan, 1 dirham 36 kali berzina. Ya, anggaplah misalnya 1 dirham itu 65.000 gitu ya. Maka jika punya uang 65.000 hasil berzina, dosanya lebih besar dibandingkan 36 kali berzina. Jika punya uang ribanya itu 6,5 ribu atau 6.500, dosanya lebih besar dibanding 3,6 kali berzina. Tapi jika punya uang ribanya 650.000, dosanya lebih besar dibandingkan 360 kali berzina. Berarti itu selama apa itu di Jabal Husni tadi? Nggak kebayang. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Maka relakah bapak atau ibu atau pasangan bapak ibu setiap bulan atau setiap tahun berzina sebanyak 3,6 kali, 36 kali, 360 kali, atau 3.600 kali? Tentunya kita tidak rela kan? Dan tentunya kita harus menjauhkan perbuatan yang mengandung dosa riba itu. Nah, sebentar. Sekarang kita membahas masalah hutang. Benarkah menyimpan uang di bank tidak masalah? Iya. Benar nggak sih menyimpan uang di bank itu? Nah, padahal bunga bank atau denda keterlambatan cicilan hutang atau bagi hasil di bank bukan riba. Itu betulkah tidak haram? Gitu ya. Jadi ini pertanyaannya, benarkah menyimpan uang di bank tidak masalah? Benarkah bunga bank atau denda keterlambatan cicilan hutang atau bagi hasil di bank bukan riba dan tidak haram? Ini benar enggak? Kalaupun dosa, dosanya kecil. Wah, maksud sih? Gitu. Kalaupun dosanya besar, itu berlaku untuk yang memakan, bukan yang memberi. Ya, ini pertanyaan ya. Jadi pertanyaan apakah betul menyimpan uang di bank tidak masalah? Lalu bunga bank atau denda keterlambatan cicilan hutang atau bagi hasil di bank itu bukan riba dan tidak haram. Dan ada juga anggapan kalaupun dosanya kecil gitu ya. Kalaupun dosanya besar, itu berlaku yang memakan, bukan yang memberi. Oke, baik, kita belajar ilustrasi akad antara nasabah dan bank. Akad antara nasabah dengan bank sebetulnya adalah akad qard atau pinjaman. Bukan akad sirkah mudoroba. Sirkah mudoroba itu bagi hasil. Jadi sebetulnya akad antara nasabah dengan bank itu adalah akadnya pinjaman. Jadi hubungan antara bank dan nasabah
adalah hubungan nasabah sebagai pihak pemberi pinjaman atau muqorib dengan bank sebagai pihak yang meminjam atau muqtarid. Ya, mungkin kita mikir gini, kan saya itu cuma nyimpen ya, nggak bermaksud meminjamkan gitu ya. Saya cuma nitip uang di bank, itu cuma nyimpen aja, tidak bermaksud meminjamkan. Akan tetapi faktanya oleh pihak bank itu kan uang itu dipinjam, diputar ya, diputar artinya dipinjam gitu, dipinjam untuk diputarkan ke yang lain, dipinjamkan pada simpan pinjamnya atau dipinjamkan untuk usaha yang lain dari bank itu. Nah, maka ada definisi bunga. Bunga atau interest atau faedah adalah tambahan, ingat ya, tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau alqor yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya di persentase. Jadi contohnya misalnya gini, kita pinjam 1 juta. Bunganya 1% per bulan. Jadi berdasarkan tempo waktu ya. Diperhitungkan secara pasti di muka. Kan langsung dibuka itu tadi. Gitu ya. Dan umumnya berdasarkan persentase. Nah, oke. Jadi riba. Jadi kalau kita mau lihat definisi riba itu apa? Jadi riba itu adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Ya, jadi contohnya gini, kita nyimpen uang di bank 1 juta. Dan ingat ya, akadnya sebetulnya antara kita dengan bank itu adalah akad qard atau pinjam. Jadi bank itu meminjam kita, meminjam uang kepada kita. Jadi uang yang disimpan sama kita itu dianggap dipinjam gitu. Nah, kita dapatnya 1% per bulan. 1% itu kan keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Jadi itu adalah riba. Inilah yang disebut sebagai riba nasyiah. Oke, alhamdulillah Bu Maria hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest atau faidah, itu praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Jadi fatwa ulama-mu itu mengatakan bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Nah, Yusuf Al-Qardawi dalam fatwa Al-Ibn mengatakan bunga bank adalah riba yang diharamkan. Nah, ini sama dengan kayak koperasi itu loh, kita pinjem. Ya, pinjem kita ngomongnya nggak pakai bunga sih, tapi ada uang administrasi. Ya, itu sama riba itu sebetulnya. Jadi kenapa? Oke. Jadi kenapa definisi riba itu adalah setiap tambahan, setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan. Jadi tambahan. Misalnya, tapi ini kok nanti dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SAU, tetap nggak boleh. Karena riba itu definisinya suatu tambahan atau keuntungan. Jadi ini nggak ngambil untung, cuma tambahan aja kok. Jadi sekarang lain lagi ya. Jadi pinjam 1 juta tapi bayar infak ya. Kayak gitu ya. Infaknya buat apa? Infaknya tuh nanti buat ini, buat beli kertas, beli bolpen, uang administrasi. Itu nggak boleh. Jadi saya tegaskan itu tetap haram. Kenapa? Karena itu adalah tambahan yang diambil terhadap suatu pinjaman. Dan ingat di dalam Islam, pinjam-meminjam itu adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Akadnya itu saling tolong-menolong. Jadi kalau ada tolong-menolong tuh ya tidak ada administrasi. Oke, misalnya saya pinjam ke Bu Hani garam gitu ya. Pinjam garam misalnya. Itu kan akadnya tolong-menolong. Masa harus pakai administrasi? Karena Bu Riri tadi pinjam garam ke saya kan perlu nyatet ya. Berarti harus bayar administrasi untuk saya beli bolpen sama beli. Jadi apapun itu,
mau itu nanti jadi SHU yang dibagikan kepada anggota, itu tetap riba, itu haram. Jadi simpan pinjam itu boleh, tapi tidak boleh ada kelebihannya. Tidak ada uang administrasi, tidak ada infak, tidak ada. Nah, kalau dikatakan nanti kan nggak berkembang kooperasinya, gitu ya. Jadi jelas di dalam Islam pinjam meminjam itu akadnya itu adalah ta'awun, saling tolong menolong, bukan jasa, bukan mencari harta, bukan mencari jasa. Jadi pinjam meminjam itu akadnya ta'awun atau tolong menolong. Nah, kalau misalnya di bank gimana ya? Kalau di bank kan memang itu membesarkan usahanya kan dari bunganya tadi itu. Gitu ya. Jadi seperti itu ya bunda-bunda ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak ada uang administrasi, boleh nggak ada infak yang tidak ditentukan. Misalnya pinjam 1 juta, infak 500 rupiah, tetap itu riba. Walaupun ridho, itu tetap riba ya. Ya. Jadi jelas ya. Jadi beliau menyatakan bunga bank itu adalah haram, haram, haram. Ya, terus tidak ada lagi kata-kata haram. Jadi bunga bank, riba itu haram. Dan ingat, dari ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba itu adalah salah satu dosa besar atau kobair. Kobair itu dosa besar. Jadi kalau tadi kita pahami bahwa dosanya riba itu lebih besar daripada dosa zina. Jadi kan ngeri ya, kita mungkin nggak pernah berzina, tapi mungkin pernah melakukan dosa riba, mungkin ya. Kalau saya jujur pernah, karena pas itu saya belum ngaji, belum ngerti kalau riba itu nggak boleh ya. Oke. Bagaimana dengan denda keterlambatan cicilan hutang? Ya, biasanya kan gitu ya, kalau kita pinjam terus terlambat nyicil itu ada dendanya. Jadi sini apabila pembeli barang secara kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang. Baik itu diisyaratkan sebelum pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan. Jadi misalnya nyicil sepeda motor gitu ya, misalnya ini ya. Terus terlambat, kena denda 5% tambahannya dari yang harus dibayarkan cicilan, itu nggak boleh. Itu tetap masuk riba. Jadi misalnya kita beli apa ya, beli nyicil mobil gitu ya, nyicil mobil nggak ada bunganya misalnya, tapi kalau terlambat ada dendanya. Nah itu nggak boleh dendanya. Nah bagaimana keadaan para pemakan riba? Digambarkan oleh di Al-Quran, pemakan riba itu seperti orang gila nanti ketika dia dibangkitkan di yaumul hisab. Ya. Jadi digambarkan, ini penggambaran ketika di yaumul hisab. Alazina gitu ya, puluna riba, gitu ya. Orang-orang yang yakuluna, yang makan riba, layakumuna gitu ya. Mereka itu tidak dapat berdiri, layakumuna, mereka tidak dapat berdiri ilah kecuali kama sebagaimana yakumu berdirinya allazi yatahobbatuhu syaiton minal masyi. Jadi melainkan seperti orang yang kemasukan setan lantaran penyakit minal masyi, penyakit gila. Jadi itu kondisi yaumul hisab nanti dibangkitkan tuh orang tuh tidak bisa berdiri, oleng terus kayak orang kemasukan setan. Kalau sekarang orang pemakan riba kayaknya tidak apa-apa, baik-baik aja ya. Ya gagah ya, cantik ya, wis pokoknya seperti orang terhormat pada umum. Tetapi nanti ketika di yaumul hisab itu tidak dapat berdiri seperti orang yang kemasukan setan. Jadi kan ngeri ya. Kondisi seperti itu kan mengerikan. Nah itu tapi di dunia ini pemakan riba terlihat gagah-gagah. Dan ini yang lebih mengerikan, dibangkitkan pada hari kiamat, keadaannya seperti ini. Berjalan seperti orang gila sempoyongan. Dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan atau penyakit gila. Nah, perutnya
besar seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ini para pemakan riba itu seperti ini. Ya. Jadi di sini ada sebuah hadis menjelaskan pada malam Isra aku ini Rasulullah ya maksudnya. Jadi yang melakukan Isra kan Rasulullah. Aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah pemakan riba, jawab beliau. Jadi sudah keadaan dibangkitkan di Yaumul Hisab itu kondisi kecempoyongan, tidak bisa berdiri kayak orang kerasukan setan. Perutnya besar seperti sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Itu kondisi pemakan riba. Itu dosanya memang nggak kaleng-kaleng ya. Dan ada juga di situ Rasulullah melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Dari Samurah bin Jundub dia berkata, Nabi SAW bersabda, aku tadi malam bermimpi gitu ya. Ada dua laki-laki mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada seseorang laki yang di depannya terdapat batu-batu. Lelaki yang di sungai itu mendekat. Jika hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Na'udzubillah min dzalik ya. Ternyata mengerikan sekali. Masih belum ngeri, gitu ya. Dan ingat, ada juga ancaman kekal di dalam neraka. Di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 275, faman gitu ya, maka barang siapa manja'ahu gitu ya, telah sampai kepadanya mau'idotun ya, larangan min robbi dari Tuhannya, fantaha ya. Lalu terus berhenti mengambilnya, walahu masyalafa. Maka baginya apa-apa, salafa, apa-apa yang dulu diambilnya, wa amruhu. Itu menjadi urusan terserah Allah. Wa amur ilallah. Jadi itu menjadi urusannya terserah pada Allah. Waman gitu ya. Dan maka barang siapa ada faulaika gitu ya. Maksudnya itu ada itu dia mengambil kembali, maka faulaika ashabul nar. Maka orang itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka adalah kekal di dalamnya. Ya, jadi maksudnya gini, jadi orang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya. Jadi sudah dengar larangan bahwa riba itu haram. Lalu dia pataha, jadi dia berhenti mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambil itu adalah urusan terserah Allah. Gitu ya. Tetapi kalau waman dan maka barang siapa ada mengambil kembali, maka faulaika ashabunar, maka dia adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Jadi ancamannya begitu, maka dia akan menjadi penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Jadi maksudnya kata ada tadi mengambil riba, tahu hukum riba, meyakini riba itu haram, tetapi tetap mengambil riba, maka akan disiksa di dalam neraka untuk waktu yang sangat lama. Jadi tahu riba itu haram, yakin riba itu haram, tapi tetap mengambil riba, maka disiksa dalam neraka waktu yang sangat lama. Yang kedua, kondisi orang tahu hukum riba, menolak keharaman riba. Jadi dia tahu hukumnya riba, tapi dia menolak keharaman riba. Dan terus mengambil riba, maka akan disiksa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu kondisinya. Apa artinya? Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah kepada fakir miskin, membangun masjid dan rumah yatim, umroh dan haji ke Baitullah, dan amal-amal soleh lainnya, jika ternyata hanya gara-gara memakan riba, semua itu seolah tidak ada nilainya. Dan malah dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih,
untuk waktu yang sangat lama, bahkan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini biasanya yang punya simpanan di bank tuh kami kan nasabah, bukan pemakan riba gitu ya. Kan nasabah. Saya kan cuma nitip uang di bank, tidak bermaksud membungakan gitu loh maksudnya. Itu bagaimana gitu kan. Maka ini ada sebuah hadis mengatakan begini. La'ana Rasulullah gitu ya. Rasulullah SAW melaknat. La'ana. Jadi melaknat Rasulullah kepada siapa? Yang membayar riba, yang menjadi pecatat, dan dua orang yang menjadi saksi. Dan beliau bersabda, mereka itu sama dosanya. Yang membayar, yang menjadi pencatat. Ya, menjadi pencatat ini berarti pegawai bank ya. Dan dua orang yang jadi saksi. Jadi tanya bagaimana hukumnya orang kerja di bank? Ya sama. Sama, uangnya, gajinya itu dianggap sebagai uang riba. Dan mereka itu sama dosanya. Terus bagaimana? Ya, bersegeralah menuju ampunan Allah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi harus kita lakukan, nolkan bunga tabungan di bank yang harus kita lakukan. Di sini ada dalil mengatakan di surah Al-Baqarah 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau punya uang, punya simpanan di bank, maka dienolkan bunganya. Bisa itu, nanti kita datang ke teller, minta dienolkan bunganya, itu insya Allah bisa. Stop hutang riba, bayar pokoknya, tinggalkan ribanya. Jadi ada yang mengatakan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Yang ketiga, bereskan akadnya atau kembalikan kendaraan. Kalau ini kredit kendaraan ya. Jadi ada hadis mengatakan seorang hamba yang mencari harta dari yang haram, kemudian dia menginfakkannya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan kalau dia sedekahkan, tidak akan diterima sedekahnya. Dan kalau dia tinggalkan di belakangnya, maksudnya meninggal dunia, pasti harta yang haram itu akan menjadi bekalnya kan, Pak. Ya, seperti itu Bunda-bunda Solihah. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Terima kasih Bu Aryani. Ibu-ibu Solihah, monggo kalau ada yang ditanyakan kami buka sesi tanya jawab. Berapa penanya Bu Aryani? 2 dulu saja. Bebas ya. Ya, 2 dulu nggak apa-apa. Monggo. Boleh saya bertanya, Bu? Mau tanya. Monggo. Oh, Bu. Iya, terima kasih. Maksudnya tadi minta dinolkan bunganya itu caranya gimana, Bu Riri? Iya. Atau gini, sebentar. Sebelumnya ini kalau di bank katakanlah bank syariah ya, ada tabungan mudorobah, ada tabungan wadiah. Nah, yang wadiah itu ini wadiah apa? Ya, wadiah benar ya. Iya, wadiah. Wadiah. Ini sepemahaman saya kalau yang wadiah itu istilahnya kayak kita nitip uang gitu aja. Jadi itu apa sama dengan istilahnya mengenolkan bunga itu tadi yang tabungan wadiah. Ya. Terima kasih. Ya. Jawabnya sebelumnya. Oke, makasih. Matur nuwun Bani, pertanyaannya bagus. Kalau yang dinolkan itu di bank konvensional. Jadi kayak di BRI, BCA itu ya, itu dinolkan. Kalau di bank syariah itu kan memang ada 2. Bank yang sistem wadiah itu titipan. Jadi kita nitip gitu ya. Jelas itu tidak ada tambahan apapun. Maksudnya kita nggak dapat untung apapun. Tapi kalau yang mudoroba itu kan artinya kita kerjasama bagi hasil gitu ya. Masih dapat. Tapi untuk mudoroba itu masih ada beberapa ulama yang mempertanyakan itu. Kenapa? Jadi kalau mudoroba itu kan bagi hasil tuh harus jelas. Kita itu bagi hasil tuh ngapain? Maksudnya kerjasama apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya kerjasamanya jelas, misalnya Bu Hani notip uang 1 juta.
terus ditaruh di bunga apa di sistem yang tadi mudoroba itu udah tahu mudorobahnya nanti apa bentuk kerjasamanya. Misalnya banknya mengatakan ini nanti saya buat tanam sawit misalnya gitu loh ya. Tanam sawit nanti untungnya berapa? Kalau untung dibagi, kalau rugi ya dibagi. Jadi Nah, mudoroba gitu. itu begitu, kerjasama itu harus seperti itu. Ya, Nah, ya. maka yang mudoroba ini masih banyak ulama yang masih sanksi gitu ya tentang akadnya. Makanya kalau di bank syariah mungkin lebih aman. Ini kan kita ngomong lebih aman, kita mending di wadiah aja. Wadiah itu kan nitip ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kalau yang dinolkan tuh berarti yang di konvensional. Konvensi. Kalau saya gini, bisa ini kebetulan saya gajinya kan masuknya bank konvensional ya, saya gajinya. Bunga itu kan berlaku 1 bulan hitungannya. Jadi saya sebelum 1 bulan itu sudah saya kuras atau saya transfer ke bank syariah. Jadi kalau misalnya memang ada juga yang kayak gaji atau perdagangan yang harus lewat bank konvensional, itu nggak apa-apa. Tetapi sebelum jatuh tempo dapat bunga itu harus segera kita tarik uang. Itu kalau nggak di nol kan nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nitip jangka panjang, 3 bulan, 4 bulan yang kita nggak mungkin, misalnya uangnya 1 miliar gitu, langsung diambil kan nggak bisa ya. Itu makanya dinolkan gitu loh. Supaya kita nggak kena bunganya. Kalau kena administrasi jelas kita kena. Kita ini nitip ya. Namanya nitip itu harusnya kita kena administrasi kan. Seperti itu Bu Hani. Ya. Oke, paham. Terima kasih Bu Riri. Oke.